Oke, halo semuanya. Selamat sore. Oke, sebelumnya mau nanya, suaraku masuk apa enggak ya? Halo, suaraku masuk ya? Kedengaran, Kak. Oke, makasih. Sebelumnya selamat sore. Semuanya udah join di kelas hari ini. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Tessalomika. Aku sebagai tutor fisika. Aku sebenarnya mau share screen dulu. Muncul enggak? Muncul, Kak. Ya, oke. Ada yang tahu nggak sore ini kita mau belajar materi apa? Elastisitas. Ya, elastisitas ya. Ya, sebelumnya coba perhatikan video ini. Ya, di video itu tadi kan kita lihat ada sebuah mobil yang melewati polisi tidur. Nah, aku mau nanya, kalau kalian lagi naik mobil atau naik motor nih saat melewati polisi tidur, yang terjadi apa? Kalian jatuh, langsung jatuh, atau kayak ada yang nahan? Ada yang nahan, Kak. Ada yang nahan. Kira-kira tahu nggak kenapa kok kalau kita ada polisi tidur, itu kan mesti kita ada ngerem gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita ngerem itu kan masih ada di posisi kendaraan, maksudnya tidak yang terpelanting jauh gitu. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa kok tetap stay gitu, tetap ada di posisi itu kalian, tidak jatuh yang jauh gitu? Ada yang tahu? Karena ada keadaan pegas. Benar banget. Jadi di setiap kendaraan, entah itu mau di mobil atau di motor, itu selalu ada yang namanya alat, namanya itu shock breaker. Nah, shock breaker ini alat untuk meredam guncangan. Jadi bentuknya itu kalau di mana? Di mobil itu tempatnya di sebelah sini, ya, di atasnya roda. Jadi bentuknya kayak pegas gini. Terus kalau di motor kayak gini. Ini namanya shock breaker. Ini ya alat untuk meredam guncangan. Jadi ketika kalian melewati polisi tidur atau jalan yang berlubang itu tidak yang apa ya, posisi kalian itu tetap safe, tapi cuma gerak dikit gitu. Jadi nggak yang jatuh terpelanting jauh karena ada alat ini gitu untuk meredam guncangan saat kendaraan kalian melewati jalan berlubang atau polisi tidur. Nah, gini, terus apa hubungannya sih Kak shock breaker sama elastisitas gitu? Ada, karena di shock breaker ini kan dia bentuknya kayak pegas tuh. Jadi dia tuh di dalamnya ada pegas, tapi dia dilapisi oleh besi. Jadi ini yang menjadikan shock breaker ini ada hubungannya dengan elastisitas gitu. Jadi pegas itu kan memiliki sifat benda yang elastis. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gambar A dan B. Ini jadi tuh setiap benda itu tuh selalu memiliki sebuah sifat gitu ya. Ini tergantung sifatnya itu dari sifat bawaan dari setiap benda. Contohnya aja kita lihat di gambar ini ada karet yang ditarik. Ini di gambar A itu ada karet yang dipegang aja. Terus kemudian yang gambar B itu karetnya ditarik. Nah, saat tarikannya itu dilepaskan, apa yang terjadi sama karetnya? Kembali ke bentuk semula.
Betul. Jadi karetnya ini kembali ke bentuk semula. Nah, karet ini memiliki sifat elastis atau sifat lentur. Nah, sifat benda yang berusaha menghambat perubahan bentuk atau yang kita namakan itu deformasi, ini akan cenderung untuk mengembalikan sebuah bentuk benda ke bentuk semula ketika gaya yang mempengaruhinya dihilangkan gitu. Jadi misalkan tadi A ini kan karet dipegang, terus B karetnya diregangkan, ditarik gitu ya. Terus itu kan dia mengalami gaya tarikan. Nah, ketika gaya tarikan itu dilepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Itu yang disebut dengan elastisitas. Terus, apakah setiap benda ini memiliki sifat elastis? Tentu tidak. Ada benda yang tidak memiliki sifat elastis. Nah, benda yang mengalami atau tidak kembali ke bentuk semula, ini disebut dengan benda plastis. Nah, contohnya di sini ada plastik ya, mainan lilin itu ketika kita bentuk dia ke berbagai macam bentuk, terus dikembalikan lagi ke bentuk semula kan tidak bisa. Itu dinamakan sifat atau dinamakan benda plastis. Nah, di elastisitas ini kita akan mempelajari 3 poin utama sebenarnya. Ada tegangan, regangan, dan juga modulus Young. Nah, lanjut kita ke tegangan dan regangan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide. Di situ ada gambar ya, jadi ada sebuah silinder ya, silinder. Di gambar A ini itu sebuah benda sepanjang L0, kita misalkan aja panjangnya itu L0 dengan luas penampang A. Di gambar A itu dia ditarik silindernya ya. Terus kemudian di bawahnya itu dia mengalami pertambahan panjang. Nah, untuk yang di gambar B itu ada silinder juga, tapi dia seperti dimampatkan. Nah, itu dia mengalami Pemampatan. Yang gambar A ini dia mengalami Peregangan. regangan. Untuk yang gambar B dia mengalami tegangan, jadi seperti dimampatkan gitu ya. Nah, saat benda tersebut mengalami pertambahan panjang di gambar A dan mengalami pemampatan di gambar B dengan masing-masing panjangnya itu delta L ya. Di sini delta L ini merupakan perubahan dari panjangnya. Jadi untuk yang gambar A dia semakin panjang, untuk gambar B dia semakin pendek karena dimampatkan tadi itu. Nah, di sini kan terdapat perubahan panjang ya. Nah, di sini gaya F yang bekerja pada penampang seluas A ini disebut dengan tegangan. Kemudian untuk yang gambar gambar A ini disebut dengan regangan, kemudian gambar B ini disebut tegangan. Nah, untuk mencari besarnya tegangan dan juga regangan, untuk tegangan ini dicari dengan kita mencari gaya eksternal atau F dibagi luas bidangnya A. Di sini luas bidangnya kan lingkaran ya, jadi luas bidang A-nya adalah luas lingkaran. Terus untuk tegangan ini rumusnya itu adalah pertambahan panjang delta L-nya, kemudian dibagi dengan panjang mula-mula atau L0. Nah, lalu ada modulus Young atau modulus elastis. Di sini menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda ini disebut modulus Young. Perbandingannya ini, nilai modulus Young ini kan tegangan per regangan. Jadi tadi kita kan lihat untuk yang rumus dari tegangan itu simbolnya seperti ini, itu kan F per A, gaya dibagi luas bidang. Terus untuk yang E, regangan, itu rumusnya kan delta L, pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Nah, di sini kita ketemu untuk mencari nilai dari modulus Young menggunakan rumus E sama dengan F kali L0 per A luas penampang dikali delta L. Jadi berubah.
Untuk satuan modulus yang E ini sama dengan satuan tegangan. Ada yang tahu satuan tegangan itu apa? Pascal. Betul, satuan tegangan itu Pascal atau Newton per meter kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini, jadi modulus yang ini itu nilainya macam-macam tergantung dengan bahannya. Ada untuk yang bahan aluminium, itu modulus yangnya sebesar 7 kali 10 pangkat 10. Nah, di sini ada juga yang kuningan, itu modulus yangnya 9 kali 10 pangkat 10 dengan satuannya Pascal. Oke, lalu di sini ada hubungan antara regangan dan juga tegangan. Kita ambil tadi sebuah batang logam ya, yang saat diberikan gaya. Nah, kita perhatikan di grafik ini. Jadi untuk yang sumbu Y ini adalah tegangan, kemudian sumbu X-nya ini regangan. Nah, kita lihat untuk di grafik ini kan ada beberapa interval tuh ya. Ada interval 0 sampai A, terus kemudian ada yang A sampai B, terus kemudian ada B sampai C, kemudian C sampai D. Nah, kita lihat dulu di bagian interval 0 sampai A. Ini di sini 0 sampai A ini merupakan daerah masuk di daerah elastis ya. Di sini besar tegangannya sebanding dengan besar regangan. Jadi grafiknya ini masih berbentuk garis secara linear. Nah, sebuah hubungan antara regangan dan tegangan dari sebuah batang logam ini saat diberikan gaya tarik dari luar. Jadi seperti ini hubungannya itu berbentuk garis linear. Kemudian untuk yang interval A sampai B ini merupakan hukum Hooke. Di sini ada hukum Hooke yang berlaku. Hukum Hooke yang berlaku. Dan titik A ini merupakan batas dari berlakunya hukum Hooke. Nah, kemudian ada interval B sampai C. Ini besar regangannya tidak sebanding dengan besar tegangan. Ini merupakan titik batas dari plastik. Jadi pada daerah deformasi ini atau daerah yang mengalami perubahan ini, walaupun gaya luarnya ini mempengaruhi batang, tapi walaupun gaya luarnya mempengaruhi batang, itu ditiadakan. Kenapa? Karena batang tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula, gitu kan? Karena dia ini sudah mencapai titik batas dari sifat elastisitas, gitu. Jadi ini sudah masuk ke titik batas plastis, benda plastis. Nah, kemudian ini ada contoh soal. Contoh soal Mia memiliki sebatang logam besi dengan panjang 4 meter dan luas permukaan 2 cm. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 6.000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 2,5 meter, berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut? Nah, di sini dari soal kita diketahui apa aja nih? Ada L0, ya, panjang awal dari batang logam, itu adalah 4 meter. Kemudian ada panjang logam LT, ya, setelah dia itu adalah 2,5 meter. Nah, kemudian ada luas permukaan atau luas penampang ini sebesar seluas 2 cm kuadrat. Terus kita rubah dulu ke satuan internasional, yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Lalu di situ ada juga gaya menggunakan mesin dengan gaya sebesar 6.000 Newton, berarti F-nya sama dengan 6.000 Newton. Nah, yang di sini diminta berapakah modulus elastisitas logam. Modulus elastisitas tadi rumusnya apa? Merupakan perbandingan dari apa? Tegangan dibagi regangan. Oke, tegangan dibagi regangan. Nah, sebenarnya kita cari dulu tegangannya berapa gitu kan. Tegangan tadi kan
gaya per luas penampang. Gayanya udah diketahui, luas penampangnya juga udah diketahui. Gayanya sebesar 6.000 Newton, luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Jadi ditemukan tegangannya sebesar 3 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Nah, untuk mencari besar tegangan, kita lanjut mencari besar regangan. Nah, regangan ini tidak memiliki satuan ya. Jadi makanya dia nggak ada satuan gitu. Jadi regangan itu tidak memiliki satuan, yang ada satuannya cuma tegangan aja gitu ya. Nah, regangan tadi rumusnya adalah delta L per perubahan panjang dibagi L0 gitu. Panjang awalnya, panjang mula-mulanya. Nah, di situ delta L-nya didapat 1,5. Nah, itu didapat dari L0 dikurangi LT. Jadi 4 dikurangi 2,5 didapatkan pertambahan panjangnya sebesar 1,5 meter. Kemudian panjang mula-mulanya sebesar 4 meter. Nah, tinggal kita bagi aja. Kemudian didapatkan besar regangannya yaitu adalah 0,38. Nah, setelah mendapatkan tegangan dan juga regangan, kita lanjut mencari modulus elastisitas. Karena yang diminta berarti tadi adalah berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut. Tinggal kita bagi aja 3, nilai dari tegangannya 3 kali 10 pangkat 7 Pascal dibagi 0,38. Nah, didapatkan modulus elastisitasnya sebesar 7,9 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Oke, sampai contoh soal sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini batang logam besi kan padat gitu. Gimana nariknya kok bisa panjang akhirnya malah lebih kecil dari panjang awalnya? Oke, jadi ini ceritanya panjang akhirnya itu 2,5 kan. Itu dia mengalami apa ini berarti? Dari panjang L0-nya 4, terus panjang akhirnya 2,5. Berarti dia mengalami apa saat menggunakan mesin itu? Regangan yang ditekan itu, Kak. Regangan atau tegangan? Tegangan. Tegangan. Jadi dia mengalami pemampatan kan dari panjang awalnya 4 meter, terus kemudian Andi menarik ya menarik logam itu menggunakan mesin ya, menggunakan mesin. Berarti ada gaya dari mesin tersebut, diberi gaya dari mesin, terus panjang akhirnya jadi 2,5. Berarti mesin itu membuat logam itu menjadi mampat kan? Berarti dia mengalami tegangan. Ya kan, dari panjang awalnya 4, kemudian dia dapat gaya luar. Gaya luarnya di sini adalah mesin itu, gaya dari mesin, menjadi panjang akhirnya 2,5. Berarti logam besi itu kan mengalami tegangan. Karena dia dimampatkan dari panjang awal 4 menjadi 2,5. Apakah menjawab? Ya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut ke hukum Hooke. Lanjut, Kak. Lanjut? Lanjut. Oke. Nah, ini di elastisitas kita juga belajar hukum Hooke gitu, karena memang ada kaitannya ya antara hukum Hooke dan juga elastisitas gitu. Nah, di hukum Hooke ini menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisnya dan tidak menghilangkan sifat elastis dari benda tersebut. Nah, hubungan antara besar gaya dengan pertambahan panjang pegas pertama kali diamati oleh Robert Hooke, seorang ahli kimia dan juga matematika. Hooke ini membuat hukum, yaitu bunyi hukumnya ini adalah
jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, ini maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tarikannya, dengan gaya tariknya gitu. Jadi besarnya gaya F ini akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang dari pegas. Gitu. Jadi apa ya? Semakin besar gayanya, maka semakin besar juga pertambahan panjang pegasnya. Gitu. Makanya rumus dari hukum Hooke yaitu adalah F sama dengan K kali delta L. Gitu. Jadi kan dia berbanding lurus tuh ya, sebanding dia. Nah, saat pegas nanti ini ditarik dari suatu beban dengan gaya F, pegas ini akan memberikan gaya pada beban tersebut dan besarnya itu sama dengan gaya yang menariknya. Namun arahnya itu nanti akan berlawanan. Nah, ini sesuai dengan hukum 3 Newton. Ada yang tahu nggak hukum 3 Newton itu apa? Tentang apa? Aksi reaksi. Iya, betul. Jadi ini apa ya? Hukum Hooke ini ada hubungannya dengan hukum 3 Newton, yaitu aksi reaksi. Jadi ketika kita memberikan aksi dengan menarik bebannya itu dengan gaya, tapi reaksinya malah berlawanan gitu, arahnya berlawanan dengan saat kita menarik gitu. Jadi ini sesuai dengan hukum 3 Newton, yaitu ada aksi dan juga reaksi. Nah, gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Nah, berdasarkan hukum Hooke, gaya besar pemulih pada pegas ini sebesar F sama dengan negatif K kali delta X. Gitu. Tahu kan kenapa nilainya negatif? Karena berlawanan dengan arah bendanya yang ditarik kemana gitu. Oke, benar banget. Karena berlawanan ya. Jadi antara gaya yang ditarik sama gayanya dia ditarik misalnya ke kanan gitu. Tapi arah gaya pemulihnya kemana? Ke kiri gitu. Makanya itu pada persamaan ini nilainya ada negatifnya gitu kan. Negatif K kali delta X gitu. Negatif ini menandakan dia berlawanan dengan apa yang dilakukan di awal sama akhir gitu kan. Aksinya apa, reaksinya apa gitu. Nah, konstanta gaya pada suatu benda elastis bisa dirumuskan untuk mencari nilai konstanta di benda elastis itu dapat dirumuskan dengan E sama dengan A per L0. Jadi K sama dengan E dikali A luas penampang dibagi L0. Nah, untuk energi potensial pegas, ini adalah kemampuan, jadi di pegas itu cuma memiliki energi potensial ya. Nah, untuk energi potensial ini, pegas ini merupakan sebuah kemampuan pegas untuk kembali ke bentuk semulanya. Gitu. Jadi bisa juga diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk menarik pegas atau besarnya potensial itu, besar potensial energi pegas untuk kembali ke semula gitu. Jadi diingat-ingat kalau pegas itu hanya memiliki energi potensial gitu. Untuk energi potensial ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengembalikan pegas saat ditarik ke bentuk semula. Dia menggunakan energi potensial. Nah, di susunan di hukum Hooke untuk elastisitas ini ada beberapa susunan pegas. Susunan pegas ini ada pegas seri dan juga pegas paralel. Sebuah pegas yang dikenai gaya ini akan bertambah panjang sesuai dengan gaya yang diberikan. Tapi bagaimana jika pegas yang dikenai gaya berupa susunan pegasnya lebih dari satu atau banyak? Nah, jika susunan pegasnya lebih dari satu, maka kita menggunakan susunan pegas yang mana? Yang seri atau paralel? Paralel. Oke, jadi
menggunakan yang paralel. Nah, jika pertambahan panjang pegas yang disusun seri, ini kan seri itu kan berarti banyak, maksudnya posisinya kan dia berbeda gitu kan, ada yang di atas gitu atau di bawah. Nah, ini dia maka menggunakan susunan pegas seri gitu. Jadi di hukum untuk susunan pegas ada dua, seri dan paralel. Untuk seri dia cirinya ada perperannya 1 per K sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 sampai K konstanta yang ada gitu. Untuk paralel tinggal ditambahkan aja K1 plus K2 gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk hukum Hooke. Halo. Kalau nggak ada pertanyaan, ini kuis loh ya. Langsung kuis aja. Halo. Aman Kak, lanjut. Gimana? Lanjut Kak. Oke, karena udah selesai, maka kita kuis aja ya. Langsung kuis. Kuisnya nggak banyak, cuma 3 soal aja. Kita kuisnya lewat ini ya, lewat kuisis. Kelihatan nggak yang ini share screen-nya? Kelihatan. Oke, mungkin bisa langsung join untuk kita kuis. Lewat apa, Kak? Ini, kuisis. Bentar-bentar. Kak, boleh mau nanya nggak? Iya, nanya gimana? Tapi langsung ke pengaplikasian soal sih Kak, gitu. Heeh. Ya, gimana? Share-nya masuk. Ya. Kelihatan nggak layar yang ditampilkan? Halo, mungkin tadi gimana yang tanya tadi? Sebelum kita kuis, gimana? Kak, itu linknya bisa di-share enggak? Oke, sebentar ya. Linknya bisa.
Ayo yang sudah langsung join. Masih 12 nih yang join. Ayo silakan. 13, 14. Kita langsung. Lima belas. Masih ada 15 yang join. Oke, kita langsung mulai aja ya, sambil nunggu yang lainnya join. Jamunya dan jamu tertentu.
Oke, makasih yang udah tadi join quiz. Kita bakalan bahas kuisnya. Gimana? Susah nggak? Enggak kan ya? Lumayan, Kak. Lumayan. Lumayan apa nih? Lumayan susah-susah mudah. Oke, yang lain gimana? Gampang lah ya, tadi cuma 3 soal. Oke, kita bahas quiz. Muncul nggak di screen? Muncul, Kak. Oke, kita bahas kuisnya ya. Yang pertama, soal nomor pertama, tadi ada gambar 2 pegas digantung dengan membawa balok ya, dengan baloknya digantungkan. Jadi ada sebuah pegas digantung vertikal dengan panjangnya 15 cm. Nah, jika diregangkan dengan gaya 0,5 Newton, panjang pegasnya menjadi 27 cm. Nah, berapa panjang pegas jika diregangkan dengan gaya 0,5 Newton? Nah, ini kita ketahui X1 panjang pegasnya itu 27 cm, kemudian X0-nya 15 cm. Lalu ada gaya 0,5, V1-nya 0,5 Newton dan V2-nya 0,6 Newton. Ini merupakan perbandingan ya. Jadi V1 per delta X1 dibanding V2 per delta X2. Jadi diketahui V1-nya 0,5, kemudian untuk delta X pertama itu yang pertama itu 27 kurangi 15 ya. Kemudian delta X kedua ini tidak diketahui, yang X pertamanya itu yang saat di pegasnya kedua itu tidak diketahui. Jadi kita mencari X ya, panjang pegas jika diregangkan dengan gaya sebesar 0,6 Newton. Ini perbandingan aja sebenarnya. Jadi 0,5 per delta X1 didapatkan delta X1-nya dengan 12 cm. Kemudian kita kan nyari di sini panjang pegas jika diregangkan gayanya 0,6 Newton. Jadi nyari X ya kan. Nah, ini tinggal dibagi aja dan ketemunya X-nya sebesar 29,4 atau 29 cm. Kemudian untuk yang nomor 2 kira-kira yang benar pernyataan nomor berapa aja nih? 1 sampai 4 ini. Sebuah pegas supaya bertambah panjang 0,25 meter dibutuhkan gaya sebesar 18 Newton. Nah, kita lihat nomor 1, konstanta gaya pegasnya 72 Newton per meter, benar nggak? Konstanta pegas tadi nyarinya gimana? K sama dengan P per delta X. P-nya ini adalah 18, delta X-nya 0,25 meter. Nah, tinggal dibagi aja. Ketemu konstanta pegasnya 72 Newton per meter. Berarti pernyataan nomor 1 benar. Dan pernyataan nomor 2, panjang pegas menjadi 0,25 Newton. 0,25 meter. Benar nggak? Nah ya, karena pasti panjang pegasnya itu bakalan lebih X plus 0,25. Pasti panjangnya, karena yang diketahui di soal ini bertambah panjang delta X-nya, sedangkan yang di pernyataan nomor 2 ini yang ditanyakan adalah panjang pegas. Beda ya. Jadi yang di soal ini delta X yang diketahui, tapi yang pernyataan nomor 2 ini bukan delta X, tapi X1-nya. X1-nya berapa? Berarti kan dia lebih dari 0,25 meter. Berarti X plus 0,25 meter. Jadi panjang pegasnya nggak mungkin 0,25 meter. Pasti lebih dari 0,25 meter. Berarti pernyataan nomor 2 salah. Kemudian pernyataan nomor 3, energi potensialnya
sebesar 2,25 Newton. Nah, energi potensial rumusnya apa? Setengah kali K kali delta X kuadrat. Nggak masukkan aja setengah, K-nya udah diketahui 72, delta X-nya pertambahan panjangnya 0,25 dan didapatkan energi potensialnya sebesar 2,25 Joule. Berarti pernyataan nomor 3 benar. Nah, sekarang pernyataan nomor 4, usaha menarik pegas adalah 4,5 Joule. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa di pegas itu dia cuma memiliki energi atau usaha itu adalah potensial. Berarti nilai usahanya itu sama dengan nilai energi potensial. V sama dengan energi potensial. Berarti usahanya berapa? 2,25 Joule. Berarti pernyataan nomor 4 itu salah. Yang benar itu berarti nomor berapa aja? Pernyataan nomor 1 dan juga 3. Sekarang yang ketiga. Nah, ini bingung nggak tadi? Enggak kan ya? Soal susunan pegas ini. Ini kan diparalelkan dulu, paralel dulu ditambah ketemu 3K. Paralel satunya, kemudian yang bawahnya ini diparalelkan lagi, ketemunya 2K. Setelah itu untuk mencari konstantanya, kita carikan dari paralel 1 dan paralel 2. Jadi 1 per K sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. K1-nya tadi ketemu berapa? Paralel 1 ketemu berapa? 150. Konstantanya untuk yang ini, paralel 1 ketemu berapa? Paling Ketemu berapa? Di gambar ini, melalui gambar ini kan yang untuk mencari nilai konstantanya kita perlu, kan ini susunannya seperti ini ya. Nah, ini kita perlu memparalelkan dulu yang tingkatan pertama, kemudian yang tingkatan kedua kita paralelkan juga. Nah, setelah itu kan kita seri. Nah, untuk yang paralel 1, ini berapa nilai konstantanya? Paralel tadi gimana ngitung untuk susunan pegas secara paralel? Dijumlahkan. Nah, untuk paralel satunya ketemu berapa itu konstantanya? 3K. Nah, 3K. Terus yang tingkatan bawah paralel 2 ketemu berapa? 2K ya. Kan paralel 1 udah ketemu, paralel 2 udah ketemu, jadi tinggal kita serikan. Nah, seri tadi kan rumusnya pakai per, ya kan? 1 per K sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, di situ di soal diketahui nilai konstanta pegas dari sistemnya, dari sistem itu maksudnya berarti keseluruhannya itu adalah 150 Newton. Nah, sekarang kemudian tinggal kita masukkan aja tuh 150 Newton per meter. Jadi K-nya itu 1 per 150 sama dengan 1 per 3K, K1-nya, plus 1 per 2K, K2-nya. Nah, di sini kita menemukan nilai dari K itu sendiri atau konstantanya, yaitu sebesar 180 Newton per meter. Itu. Dari ketiga soal tadi, yang bingung nomor berapa? Apa nggak ada yang bingung? Yang ini Kak bingung. Yang mana? Nomor 3 ini? Iya. Bingung apa nih? Bingung yang bagian mana? Untuk susunan? Yang tadi bingung siapa namanya? Halo? Halo? Bingungnya kayak dirangkain gitu, Kak. Gimana? Mulai dari, kan ini rangkaiannya kayak gini ya, kayak yang ada di screen ini. Nah,
Untuk ngitung rangkaian, yang tingkatan pertama itu rangkaiannya gimana? Rangkaiannya paralel atau seri? Halo? Halo? Paralel. Paralel ya. Nah, kan itu ada 2 tingkatan tuh. Nah, kita selesaikan dulu yang tingkat pertama. Itu kan tingkat pertama dia pegasnya susunannya paralel. Nah, kita selesaikan dulu susunan pertamanya. Kemudian susunan keduanya kita selesaikan. Habis selesaikan susunan pertama, susunan kedua. Nah, ketika sudah 1 dan 2 selesai, sudah dapat nilainya, itu kan pegas nanti akan membentuk susunan seri kan, atas bawah gitu kan. Nah, kemudian kita serikan aja, habis kedua tingkatan tadi diparalelkan, paralel 1 hitung dulu, paralel 2 hitung dulu, habis itu kita serikan. Nah, ketemu nanti untuk nilai konstantanya berapa. Tadi aku dapatnya 150, tapi di quizisnya bener, Kak. Aneh. Oh, di kuisisnya benar? Iya. Jadi kan totalnya 3.000 kan, jadi aku salah satu sebenarnya. Apa aku mungkin di 150? Ya mungkin aku salah masukin di Iya, aku jawaban tadi kali ya. jawab 180 benar. Iya. Oke, oke. Oke, gimana? Ada yang tanyakan lagi? Yang lain gimana nih? Ya, gimana? Kok tadi saya nomor 3 beda caranya? Gimana caranya? Boleh Itu sharing. saya kira itu yang K-nya itu yang di ini yang di pegasnya 150 itu. Oh, Jadi 1/450 ditambah 1/300. Gitu, Kak. oke. Oke, mungkin ini ya, apa ya? Kurang teliti aja baca soalnya. Di situ kan soalnya tentukan nilai konstanta pegas dari sistem pegas berikut ini. K 150 Newton itu maksudnya sistem, ini maksudnya kayak apa ya, nilai K, K cadangan gitu loh. Jadi kan ketika kita mencari nilai K yang asli itu kan didapatkan dari ini kan. Jadi pas paralel itu kan ada K plus K plus K. Nah, itu kan ada nilai K-nya. Nah, yang dimaksud itu nilai K dari susunan sistemnya. Paham nggak? Jadi kan di paralel 1 kan ada nilai K, K, K itu kan. Terus kemudian paralel 2 ada K, 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 terus kemudian diseri. Kan dia pasti akan meninggalkan konstanta K. Ya kan? Nah, yang dimaksud dari soal itu adalah mencari nilai dari konstanta K itu. Jadi K ini tuh Berarti K-nya itu yang total semuanya ya, Kak? iya, jadi kayak K sistemnya gitu. Itu. Ada lagi? Jadi 150 ini K masing-masing yang ada 5 buah ini atau K yang K pengganti? K pengganti. K pengganti. Jadi kayak biar kita mengetahui seluruh nilai sistem K-nya ini loh. Seluruh K-nya ini. Total konstanta ini kita memerlukan nilai dari yang ini loh untuk super K-nya ini kan. Tapi kenapa di soalnya nggak ditulis K pengganti gitu, Kak? Kenapa K aja? Gitu? Simbolnya sama dengan gambar ini. Iya, simbolnya sama sih. Aku bedakannya ini yang untuk K pengganti tuh K gini aja, terus untuk yang KK susunan pegasnya aku pakai KP1, KP2 gitu. Ini ya mungkin rancu aja sih nomor 3 ini.
apa ya, dari bahasa soalnya aku kurang teliti. Jadi banyak apa ya, banyak persepsi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Halo? Nggak ada? Nggak ada? Ya, mungkin sebelum itu boleh ini on cam semua. Terus jangan lupa ya untuk untuk memberikan ulasan di Bersinar melalui scan barcode ini. Kakak kuliah di mana, Kak? Kuliah di Universitas Negeri Malang. Jurusan fisika ya, Kak? Iya. Wah. Kalian ini pada kelas berapa aja? Kelas 12. Kelas 12. Wow. Lainnya kelas 12 ada kelas 10, 11. Oke, mungkin yang bisa on cam yuk, on cam yuk. Terima kasih ya kalian semua udah join. Oke, kita dokumentasi dulu. Bisa di stop share dulu, Kak. Oke. Oke. Ini. Oke, cuma ada satu slide juga. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih semuanya.